si mustahik ini apa, terus orang tuanya mengungkapkan apa, itu ada harapan besar gitu. Harapan besar yang bukan keinginan mereka miskin gitu. Bukan keinginan mereka hidup seperti ini gitu. Tentang lu hidup buat apa sih? Gak tahu kan. Lu hidup tuh ngapain sih emang? Gak punya tujuan jadi. Itu. Deskripsikan tentang diri Anda. Gak bisa ya? Gak bisa. Semua hanya sebatas fisik gitu. Apalagi kalau ditanya tentang harus tujuan itu. Apalagi misalnya setelah kematian ada akhirat, oh jauh lah itu. Oh, dia nggak sampai berpikir sampai ujung sana ya. Dia masih mikirin fisiknya, dia mendeskripsikan aja masih bingung gitu ibarat. Itu faktanya. Dan banyak. Jadi Dompet Duafa pada saat itu bikin program ini tuh Institut Mandiri itu ada 3 isu sih. Kalau miskin mah udah puguh ya, karena lembaga zakat ya itu ya mengelola tentang bagaimana mengintervensi kemiskinan. Lalu yang kedua ini pengangguran, gitu loh. Kang Usman, selamat datang. Oke. Jadi Sobat Kang Ridwan, bintang tamu yang saya undang kali ini adalah seorang direktur. Ya, Direktur Institut Kemandirian Dompet Duafa. Betul ya? Ya. Oke. Boleh cerita apa itu Institut Kemandirian Dompet Duafa dan apa yang biasa Kang Usman lakukan sehari-hari? Baik, terima kasih Kang Ridwan. Alhamdulillah. Yep. Ya, saya hari ini sejak 2019 ya diamanahi di salah satu program ya entitas di Dompet Duafa bernama Institut Kemandirian. Oke. Dari yayasan ini dari yayasan. Awalnya. Oke. Jadi Dompet Duafa itu kan lembaga amil zakat nasional gitu ya, yang ada beberapa pilar programnya lah gitu ya. Ada pendidikan, ada kesehatan, ekonomi, sosial, budaya dan dakwah kira-kira gitu ya. Nah, saya sebelumnya sih belum di sini ya. Sebelumnya saya sempat ditugaskan di pertama masuk sih di pusat ya sebagai fundraiser gitu. Lalu ditugaskan di Kalimantan Timur, terakhir di Banten di Serang. Nah, sejak 2019 itu diamanahi gitu di Institut Kemandirian gitu. Karena saking banyaknya itu entitasnya gitu, saya juga nggak tahu waktu itu Institut Kemandirian itu apa gitu ya. Tapi tiba-tiba ini SK ya, besok udah harus pindah. Gitu. Oh, jadi tadinya bukan di bagian pendidikan? Bukan bagian pendidikan, jadi cabang lah, percabangan lah gitu ya. Jadi DD itu ada cabang-cabang sesuai dengan perundang-undangan juga lah gitu. Setiap provinsi harus ada lah kira-kira gitu. Kalau di cabang ya hampir sama lah bisnis prosesnya seperti di pusatnya. Yang ngelola tentang SDM, ngelola tentang program, ngelola tentang dakwah zakatnya gitu, banyak hal gitu. Nah, kalau di Institut Kemandirian spesifik banget. Jadi kalau tadinya dokter umum jadi dokter spesialis lah sekarang. Iya. Nah, ada yang menarik pada saat itu, prosesnya luar biasa itu ya. Semua direksi gitu pada saat itu hadir, kayak test and proper test lah gitu. Ini udah kayak tes menteri aja saya bilang gitu ya. Ditanya gitu. Dan sebelumnya harus bikin presentasi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi saya mempersiapkan dan dari yang nol banget gitu ya. Institut Kemandirian tuh apa gitu ya. Cuma baca sedikit-sedikit gini ya udah. Ada hal yang menarik gitu ya. Ada pertanyaan, kamu mau diapain Institut Kemandirian gitu ya. Pertanyaan salah satu direksi pada saat itu. Ya, saya ingin namanya institut kalau di Indonesia benchmarknya ITB dong. Iya. Sama institut namanya. Bandung gitu ya. Jadi sepolos itulah pada saat itu gitu ya. Ya singkat cerita nggak tahu gimana akhirnya udahlah pindah dari yang ditugaskan di Banten gitu ya, di Serang, pindah nggak jauh sih ke Tangerang gitu ya. Nah, sejak saat itu baru tuh ya dikenalin bla 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 bla, baru mendalami gening kieu gitu. Ternyata kompleks. Begitu. Itu awal mula ya. Itu keluar SK dulu atau memang seleksi dulu tadi? Jadi sudah seleksi dulu lah gitu ya. Udah memang udah diputuskan, udah baru keluar lah. Dan setelah SK masuk ya saya akhirnya pelajari ya Institut Kemandirian itu apa. Oh, ternyata saya baca sejarahnya dan langsung ketemu tuh sama
awal-awal yang inisiasinya gitu ya, yang pada saat itu ya masih bisa ditemuin lah gitu. Kenapa sih bikin program ini dulu gitu ya? Itu juga dulu waktu di Jakarta juga atasan-atasannya juga gitu saya confirm. Kenapa ada institut ini? Pertanyaannya, kenapa bikin program ini? Filosofinya dari mana? Apa? Akhirnya saya bisa menyimpulkan gini, dan ini yang akhirnya, ini keren juga ya, masuklah value kemanusiaannya gitu. Jadi Dompet Duafa pada saat itu bikin program ini tuh Institut Mandiri itu ada 3 isu sih. Kalau miskin mah udah puguh ya, karena program zakat ya itu ya mengelola tentang bagaimana mengintervensi kemiskinan. Lalu yang kedua ini pengangguran gitu loh. Nah, pengangguran ini kalau dari ada dibagi-bagi tentang karakteristik mustahik ya, mustahik teh ya orang-orang duafa lah gitu ya, orang-orang yang memang tidak mampu. Nah, yang menyasar pada saat itu tahun 2005 gitu, yang menyasar ke pengangguran itu masih belum banyak. Tapi fakta di jalan-jalan bisa ditemui lah, kira-kira gitu. Siapa? Mohon maaf ya, saya sebutkan juga mereka-mereka yang putus sekolah gitu ya, pengen sekolah tapi ya karena nggak ada biaya, ya nggak ada kesempatan, yang akhirnya hidup kan terus harus jalan. Dan biasanya di usia produktif itu menjadi tumpuan keluarga, Kang. Tulang punggung ya. Tulang punggung. Jadi emak bapaknya bisa jadi, aduh udah capek lah, bantuan lah kalau yang punya adik tuh gitu ya. Pokoknya kerja apa aja lah gitu. Yang kalau punya akses, kalau punya jaringan, mungkin dia bisa cari beasiswa, mungkin bisa kerja di mana dulu gitu. Tapi kalau yang nggak punya, kemana larinya? Betul-betul. Hal yang sederhana itu, yang ada di pikiran orang-orang karakteristik itu, supaya dapat uang seperti apa? Ya di jalan akhirnya. Yang paling simpel ya. Yang paling simpel. Minta sebagian kan? Bukan cuma minta-minta, itu sebagian kecil lah. Tapi karena kan dia masih punya ini ya. Ya misalnya jadi manusia perak misalnya. Misalnya jadi, ya bukan ini ya, tapi ini saya mendalami justru ini adanya cerita di lapangan lah ya, fakta di lapangan. Adanya program ini tuh karena mereka inilah gitu ya. Yang kita bisa saksikan lah di jalanan itu seperti apa. Padahal mereka tuh sebetulnya punya potensi. Sayang gitu nggak punya akses, ya akhirnya sesuai dengan apa yang ada tuntutan di belakangnya, dia juga harus memenuhi hidupnya. Ada juga tuntutan untuk mungkin di keluarganya untuk membantu gitu ya. Nah dari situlah mulai saya dalemin lagi. Emang kenapa harus memperhatikan mereka? Nah ada pertanyaan yang menarik. Pada saat itu ya salah satu dari mantan atasan saya itu, Anda ini aktivis kemanusiaan. Jiwa empati itu harus muncul. Harus melihat sesuatu di jalanan dimanapun itu yang lebih dalam dari itu. Saya belum paham tuh saat itu ya. Akhirnya terus digali, saya sampai menemukan kesimpulan dari penjelasan beliau ini. Siapapun kita hari ini, misalnya kita punya dikarunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak dalam kondisi terpuruk di ekonomi ya. Kita mungkin masih bisa makan, bisa sekolah, masih bisa nyaman lah gitu ya. Tapi bagi mereka yang tidak punya akses itu, ketika perut lapar, kira-kira apa teman-teman? Nah ini ya. Jadi ketika dalam kondisi lapar dan lapar itu harus dipenuhi gitu. Secara insania, secara biologis dia akan mencari dan akhirnya tidak akan melihat halal haram gitu. Nah, yang penting mereka survive. Yang penting mereka survive gitu, ya. Dan disinilah akhirnya akan membuka celah baru gitu ya. Celah baru akan timbul permasalahan sosial baru kalau tidak diintervensi. Gitu. Ya istilahnya kalau punten nih duafa yang memang benar-benar duafa kayak orang jompo ya gitu ya. Terus yang benar-benar lemah yang hanya tergeletak, ya itu cuma dikasih bantuan aja selesai. Tapi kalau anak-anak muda masih punya tenaga ya, masih bisa mikir, fisiknya masih lari gitu ya. Ya mohon maaf ya, dia dengan segala cara yang tadi saya sebutkan akan menimbulkan masalah sosial baru. Nah ini ya harus hadir katanya Dompet Duafa di sini dan sampaikan kepada para muzaki gitu ya. Sampaikan kepada mereka-mereka yang hari ini masih merasa nyaman gitu ya,
Terus kalau tidak ada kepedulian kepada mereka ini, Anda juga akan dapat akibatnya. Karena masalah sosial berkaitan dengan kita. Ya. Ujungnya dampaknya ke kita juga kan? Iya, misalnya ya. Ya dampaknya ya misalnya ya inilah mungkin saya akhirnya merenungkan tentang ada satu dalil ya yang menyebutkan bahwa kefakiran itu dekat dengan kekufuran gitu. Nyambung Kang gitu loh. Iya. Jadi akan ada mungkin kalau mungkin teori sekarang tuh mungkin ada apa istilahnya indeks gini atau gap di antara ini gitu ya, akan muncul itu gitu loh. Jadi inilah yang akhirnya semakin kuat saya menyampaikan juga ketika di forum-forum tentang misalnya tentang dakwah zakat ini misalnya, bahwa ini para muzaki atau siapapun yang hari ini merasa nyaman hidupnya, jangan terus merasa nyaman. Anda harus ada peduli. Bisa jadi sedekah Anda, ya kepedulian Anda itu yang harusnya Anda dapat musibah, misalnya dibegal atau apa, ya akan tertolong dengan itu. Di situ Kang akhirnya nemu, oh ini ternyata. Akhirnya saya dalamin lagi, ini program nggak sederhana. Akhirnya baru diresmikan 2005 ya Institut Kemandirian itu. Tapi sebelum diresmikan itu Dompet Duafa memang sudah ada program-program. Artinya memberikan pelatihan vokasi gitu ya. Artinya memberikan bekal modal sebetulnya, tapi bukan uang, gitu loh. Tapi berikan modalnya adalah keterampilan, gitu. Nah dari keterampilan itulah ya alhamdulillahnya di kita itu bukan cuma ngasih kurikulum tentang keterampilan, tapi ada aspek karakternya. Ini yang membedakan kita. Gitu. Kenapa ada karakternya ini? Inilah saya sampaikan bahwa bagaimana sumber dana jiswaf ya zakat ini harus punya impact, bukan cuma dia berhasil keluar dari kemiskinannya karena keterampilan, tapi ada misi lain apa? Karakter tadi. Dia harus ada kemanfaatan. Nah, ini yang ditanamkan. Apa yang diberikan di sini di kurikulum ini? Pertama, diberikan tentang konsep hidup. Punten, Kang. Ini karakter ya, karakter. Saya sejak 2019 di sana geleng-geleng kepala lah. Ya, mungkin bagi kita semua gitu yang tidak pernah mengalami fase di mana dialami oleh orang-orang yang punten ya sekali lagi duafa ya miskin dalam aspek harta, miskin dalam aspek pendidikan, miskin dalam aspek iman gitu. Itu nggak akan dirasakan oleh kita gitu ya. Ada yang mungkin di antara kita sekolah pesantren gitu atau pendidikan segala macam udah ya kuliah dan sebagainya, itu nggak akan dirasakan. Tapi buat dari keluarga miskin Kang ya pendidikan tentang agama aja, jangankan dengan agama lah gitu, tentang lu hidup buat apa sih nggak tahu Kang. Lu hidup tuh ngapain sih emang, nggak punya tujuan jadi itu yang ini terjadi. Saya kalau misalnya ada forum-forum dengan mereka, saya kebetulan ya selalu ngisi tentang konsep diri lah kira-kira gitu. Ya tujuan apa coba sebutkan deskripsikan tentang diri Anda. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Semua hanya sebatas fisik gitu. Apalagi kalau ditanya tentang harus tujuan itu. Apalagi misalnya setelah kematian ada akhirat, oh jauh lah itu. Oh, dia nggak sampai berpikir sampai ujung sana ya. Dia masih mikirin fisiknya, dia mendeskripsikan aja masih bingung gitu ibaratnya. Itu faktanya. Dan banyak. Sampai saya lebih spesifik lagi lah. Saya selalu hubungkan, lu tuh dapat ini tuh dari zakat itu apa? Islam lah kira-kira. Jelasin tentang agamanya lah. Rukun Islam, rukun iman, yang dasar-dasar aja. Nggak bisa. Punten. Walaupun ngakunya Islam. Dan ya memang kan kalau dari IKA ini ya karena sumber dananya dari zakat, salah satunya memang harus Muslim lah kira-kira gitu ya. Ya dia ngakunya Muslim, tapi ketika ditanya tentang rukun itu nggak tahu juga. Bahkan ada usia yang misalnya 30, 25 kan range-nya kita itu 17 sampai dengan 35, bahkan setelah Covid ini saya naikin lagi jadi 40 karena angka pengangguran makin banyak lah gitu. Sampai misalnya bayangkan usia 30 tahun. Ya, baru pertama kali pengalaman azan itu di IKA laki-laki ya. Jarang sholat berarti ya? Ya bukan masalah, berarti kan ada
knowledge yang kosong. Ya, jadi nggak sholat karena kan nggak tahu juga kan? Ya mungkin nggak ada yang ngajar. Cuma apa ya? Ya nggak tahu tentang apa yang buat sholat itu apa. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Gimana mau meresapi kalau nggak tujuannya? Jadi cuma ritual aja ngikutin orang lain. Artinya aspek-aspek sederhana kayak azan, iqomah, wudu, sholat mungkin ya. Nah ini bagi sebagian kita kan itu hal kecil. Ya maksudnya kita di sekolah belajar masa sih nggak bisa azan seperti tadi kan gitu. Iya. Kan tiap hari juga didengar, masa nggak bisa. Kenyataannya, fakta di lapangannya, orang-orang yang di tempat institut itu banyak yang seperti itu. Banyak yang itu ada atau banyak? Ya sebagian besar lah gitu. Sebagian besar banyak berarti dong. Artinya inilah kenapa kita akhirnya bukan cuma menguatkan di aspek skillnya, yang lebih penting ini adalah karakternya lah. Jadi kalau karakternya dapat, mentalnya dapat, dia bisa mencari cara skillnya sendiri. Ingin istilahnya narik sejajar lah. Bahkan kalau lagi udah wisuda, orang tuanya rata-rata ke kita itu terima kasih gitu ya. Sampai nangis-nangis gitu ya. Makasih Pak gitu ya, anak saya udah susah ngajarin gitu. Anak saya akhirnya saya lihat bisa sholat gitu. Terima kasihnya masalah ya, jadi seolah-olah kayak pesantren, padahal kita bukan lembaga seperti pesantren ya gitu loh. Kita fokusnya di lembaga vokasional. Ini gitu loh. Ini saya lihat nih Kang Osman agak berkaca-kaca sedikit nih. Kayaknya ada momen yang mengharukan ya saat itu. Ya, jadi saya sih gini Kang, bisa merasakan lah gitu. Karena ya kalau saya pengalaman pribadi, saya juga bukan orang yang mampu ya. Itu jadi untuk bisa memenuhi kesuksesan di masa yang hari ini misalnya itu juga pahit getirnya lah. Jadi ketika misalnya si mustahik ini terus orang tuanya mengungkapkan apa, itu ada harapan besar gitu. Harapan besar yang bukan keinginan mereka miskin gitu. Bukan keinginan mereka hidup seperti ini gitu. Tetapi ya kondisi keadaan ya yang bisa jadi inilah ya harus ada mereka itu satu ekosistem ya, istilahnya kalau misalnya saya bayangkan itu harus ada yang narik gitu. Tergantung dia mau apa enggak ya, tapi yang banyak ingin mendapatkan uluran tangan itu banyak gitu. Karena mereka nggak tahu caranya aja gitu. Dan ya saya karena background saya tadi ya, orang tua saya itu PNS Kang. Tapi anaknya banyak lah gitu. Jadi untuk ngebagi dari berapa sih gaji PNS dulu gitu ya, sampai menyekolahkan anaknya ke level tinggi itu, saya harus berusaha gitu. Harus mandiri, harus cari beasiswa, harus jualan gitu. Saya ngerasain itu masalahnya gitu. Jadi ketika ada mustahik masuk, ya saya dalemin gitu. Saya merasakan itu gitu loh. Ya apalagi makanya gitu, nggak boleh kita tuh meskipun mereka miskin misalnya duafa ya harus tetap dimuliakan gitu. Karena mereka banyak nggak tahu juga. Itu aja sih, itu aja. Karena mereka nggak tahu, tapi kalau sudah tahu saya yakin lah tahu caranya. Oh begini, oh hidup tuh harus begini ya, oh harus berjejaring ya, harus berteman ya, harus punya circle ya misalnya gitu ya. Circle positif ya. Ya circle positif ya. Oh harus gini, oh gini. Ternyata hidup tuh dipertanggungjawabkan ya. Dia pasti nggak akan pernah menjalani hidupnya itu dengan yang menjalankan hidup seperti biasa-biasa aja gitu. Jadi orang-orang ini kan berdasarkan yang dialami oleh Kang Osman ya. Artinya orang-orang jalanan mustahik ya, bisa dibilangin seperti itu. Berdasarkan pengalaman itu kebanyakan lebih nggak tahu dia mau ngapain. Itulah yang terjadi kenapa mereka di jalanan. Ya. Itu yang saya simpulkan sampai hari ini. Hanya bertahan untuk bisa makan aja mungkin, sederhananya gitu. Sederhananya itu. Ya, jadi nggak mikirin nanti gua rumah tangga kayak gimana, cara bangun keluarga yang harmonis gimana, nggak paham. Karena dia mikirin untuk makan hari ini atau sore ini aja kan nggak tahu. Bahkan kalau udah punya uang pun kayaknya habis-habis aja gitu. Nah, inilah kenapa harus ada kita tuh hadir. Kalau misalnya dia udah tahu tentang tujuan hidupnya, ketika dia misalnya, oke lah hari ini dia cari di jalanan terus dapat uang, taruhlah 150.000 atau 100.000 atau berapapun itu, ya. Kalau dia sudah punya tujuan, pasti akan digunakan dengan yang bermanfaat lah. Bermanfaat. Ya. Karena kan kita ya di dalam konsep Islam akan dimintai pertanggungjawaban kan, artinya harta yang masuk dan harta yang keluar mau diapain. Kalau nggak tahu tentang konsep itu, ya dia pasti ya udahlah gue capek
pakai yang macam-macam Iya, kan gitu. dan negatif bahkan bisa jadi minum-minum kayak gitu bahkan. ya. Nah, itu Jadi yang ujungnya dapat uang ya habis-habis terus karena nggak bisa money management. Iya, makanya. Jangan kan money management kejauhan kayaknya. Iya, itu sih Kang. Ya. Iya. Nah ini kalau bicara institut kan kita bicara ngomongin karakter dan skill set ya tadi. Berarti di institut ini diajarkan selain ngomongin karakter, tapi ngomongin juga skill set. Ya, jadi Gitu ya? akhirnya kita setelah saya masuk mendalami banget gitu ya, oh ini hulu ke hilirnya seperti apa saya pikirin gitu ya. Jadi sejak 2005 sampai sebelum ada Renstra di 2020, Renstra baru gitu ya, IKA itu fokus hanya di pemberian pelatihan. Jadi cuma terampil sajalah outputnya gitu. Pelatihan, walaupun ada kurikulum sisipan tadi ya, tetap ada kurikulum karakternya gitu. Nah, akhirnya kita di 2020 mengubah Renstra yang selama ini ada gitu, menaikkan skalanya. Di tengah-tengah kita memasukkan diksi kata inkubasi bisnis. Oke. Tapi impactnya powerful ternyata ini. Walaupun pada 2020 kita menuliskan itu tuh nggak ngerti juga apa sih inkubasi bisnis gitu. Ya akhirnya. Jadi ini direktur punya program, tapi insight-nya apa? Tapi how to-nya masih Belum menjajaki saat cuma itu. nulis aja udah gitu ya. Tapi punya cita-cita inkubasi bisnis itu apa gitu. Kebayang lah visinya, tapi belum bisa menerjemahkan. Belum bisa menerjemahkan. Tapi kebutuhannya ada kan saat itu. Jadi jangan sampai keluar dari sini hanya kerja. Betul. Tapi bisnis juga bisa. Atau bahkan setelah dari sini nganggur lagi gitu. Itu saya pikirin. Jadi kalau misalnya digambarkan ini misalnya Mustahik masuk ya input. Terus masuk ke IKA ada proses kan. Proses pendidikan diklat ini di fase pertama nih. Outputnya adalah dia jadi terampil. Dari keterampilan itu dia kerja lah udah. Dari kerja ya dia nggak nganggur lagi. Itu juga udah satu hal gitu. Udah bagus itu. Nah tapi kita di fase kedua, masuk ada inkubasi bisnis. Inkubasi bisnis apa? Konkretnya kita bikin lab bisnis lah dari setiap pelatihan yang ada. Oh iya. Lab bisnis itu siapa yang ngisi? Para alumni. Tapi pendekatannya bisnis gitu. Kalau di pelatihannya itu misalnya kalau salah-salah dimarahin sama instrukturnya, ya itu masih ini. Tapi kalau di bisnis, kalau misalnya nyerpis salah, udah konsumen yang marah gitu loh. Kan feel-nya beda. Tapi dia harus merasakan itu. Dan dia ketika menjalankan di unit bisnis, dia juga dapat uang lah kira-kira gitu. Nah, dari kalau sudah teruji di program inkubasi bisnisnya, harapan kita ada fase selanjutnya. Namanya kita di sini fase yang ketiga, ekosistem philanthropreneurship lah gitu. Jadi bagaimana dia itu betul-betul jadi pengusaha. Yang bantunya alumni yang udah jadi pengusaha juga atau tidak? Ada banyak macamnya gitu. Jadi setup awalnya bisa jadi juga di inkubasi itu kita buatkan labnya gitu ya. Ketika dia udah berhasil, ada misalnya ada donatur atau siapapun atau tadi ya donatur, alumni bisa juga alumni sukses yang tadi gitu ya, menyisihkan ada sekian anggaran, bikin lagi nih program untuk labnya dia nih gitu. Sampai pada akhirnya di situ dia di fase ketiga itu dia akan menjadi pemilik bisnis tersebut lah. Itu hulu ke hilirnya kita sudah punya skema programnya. Memang tidak semua, misalnya dari 10 siswa misalnya jadi semua, enggak juga. Karena nggak semua pengen jadi pengusaha juga. Karena kan harus diuji banget gitu. Ya, jadi bisa jadi yang setelah training terus masuk ke inkubasi ada yang berhasil, ada yang enggak juga gitu. Karena diujinya jadi memang ada juga yang memang di karakternya memang udah cukup jadi pekerja aja. Dan kita nggak bisa paksain, tergantung pilihan dia. Kira-kira gitu sih. Hulu ke hilirnya yang akhirnya program-program itu tuh secara tidak secara berjalan lah gitu, jalanin gitu ya. Ya kadarullah lah, alhamdulillah gitu ya, dari 2020 menyusun tentang proses-proses perjalanan Institut Kemandirian gitu, yang tadinya ini asaan nggak mungkin lah gitu ya, dengan kondisi pada saat itu saya paham lah kondisi internal, kondisi macem bla bla blanya gitu. Alhamdulillah kemarin kita dapat penghargaan SDGs gitu kan. Woi, mantap. Jadi SDGs itu apa? Nih, Sobat Ridwan belum tahu semua. Jadi SDGs Award itu salah satu program ya. Itu bukan cuma hanya di Indonesia gitu ya, tapi juga menjadi lebih tepatnya sih program yang disepakati oleh para pemimpin dunia lah gitu ya, untuk mengawal ada 17 goals lah kira-kira gitu ya, sederhananya itu 17 pencapaian itu ya, yang menjadi misalnya masalah
iklim ya, masalah tentang kelaparan, macam-macam lah gitu, tentang pendidikan, pemberdayaan. Intinya sustainability untuk bisa kesepakatan dunia lah kira-kira gitu untuk bisa menjalani target ini gitu. Dan ya kemarin kita dengan prosesnya dari mulai istilahnya kita mendapatkan penghargaan pendidikan yang memberdayakan lah gitu. Jadi konsep dua diksi kata, education sama empowerment gitu, yang kita jalankan gitu dari sejak 2005 gitu ya, kita rangkum semuanya. Oh ternyata ini loh gitu ya, best practice-nya bisa digunakan, bisa dipakai juga dengan siapapun gitu. Karena memang konstituen kita atau misalnya yang menjadi objek target program kita ada ya mustahik yang produktif gitu, yang memang ya harus diperhatikan gitu. Itu sih lebih ke situ. Jadi di SDG Award ini kan penghargaan yang mana untuk mencapai itu ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi. Ya, betul. Nah, dipenuhilah itu semuanya kan dipenuhi. Gitu. Dari mulai dokumen administratif gitu ya, terus juga diuji oleh para ahli ya, pakar gitu. Itu waktu itu ya ujiannya ada 17 juri kalau nggak salah gitu ya. Kita bisa menjelaskan dalam waktu yang singkat kira-kira gitu. Yang pasti sih ya yang kenapa saya ini ya kita kayak gini ya, saya ceritain aja proses-prosesnya ini ya, data dia mengkonfirmasi aja data yang sudah ada dengan faktualnya seperti apa. Memvalidasi, challenge lah mungkin gitu ya. Jadi ya bukan cuma tulisan doang gitu kan, ya bukan cuma presentasi aja, tetapi memang ya udah terkonfirmasi betul. Dan nggak gampang kayaknya dapat SDG Award-nya. Luar biasa lah perjuangannya itu. Tapi sih yang amazing sih bukan itunya sih Kang. Itu amazing gitu ya. Tapi kebiasaan mencatat mimpi itu gitu loh. Ya. Boleh dicerita nih. Ya, menarik nih. Jadi, kita sempat cerita kan, tadi kita sempat ngobrol ya, behind podcast. Bahwa Kang Usman ini dari yang tadinya bukan siapa-siapa bisa dibilang gitu ya. Dari mulai kebiasaan mencatat mimpi ya. Boleh cerita tuh. Ya, jadi saya bisa tunjukin ya Kang. Oh, boleh. Ini buku sejak SMA masih ada. SMA. Jadi mungkin waktu dulu ngapain sih coba nulis gitu loh. Sebelum saya ketemu salah satu guru saya lah ya. Namanya Kang Baban Sarbana gitu. Ini ada. Jadi saya nggak tahu kisah flashbacknya seperti apa. Mungkin ada satu event akhirnya ketemu gitu ya. Beliau itu dulu kalau nggak salah nulis buku ampuh ya, gitu dulu tuh gitu. Cuma ya ini ya maksud saya tuh. Saya dapat value juga dari almarhum ayah saya itu, bahwa kalau dapat ilmu itu diamalin lah kira-kira gitu ya. Jadi ilmu ampuh itu gitu ya, yang disampaikan Kang Baban pada saat itu gitu ya. Kan ampuh itu singkatan ini, ambil kesempatan, mantapkan motivasi, P-nya pelajari keterampilannya, U-nya usaha optimal, H-nya hidup seimbang. Saya cuma nyatet aja sih Kang, sampai pada satu apa yang diinginkan. Betul gitu ya, apa yang diinginkan yang sampai ketemu pada satu sesi gitu. Pak Baban bilang ke saya, tuliskanlah mimpimu itu, jangan sembarang jangan hanya diimajinasikan. Maksudnya itu kekuatan menuliskan mimpi itu ya dituliskan dan diinternalisasi, diresapi, itu akan rasakanlah powerfulnya gitu. Akan lebih powerful ya. Akhirnya saya mencatat tuh SMA loh Kang. Ini SMA nih. Iya. Udah lusuh juga nih. Udah lusuh banget gitu ya. Nyatet kira-kira 100 target pertama SMA. Saya bilang ngapain ya pada saat itu ya. Nggak ngerti lah gitu. Tapi pelajarannya yang penting punya target, punya ini, dan diyakinin aja udah ke Gusti Allah lah kira-kira gitu. Betul. Udah disampaikan ke Gusti Allah, ya udah gitu loh. Nah, saya pada saat itu tuh pengen masuk PTN Kang. Usahanya luar biasa gitu. Karena dari tulisan itu Kang, wah harus masuk PTN. Alhamdulillah Kang, waktu itu PMDK ya. PMDK, kayaknya nggak jauh. Iya, dari sekolah kan. Gitu lah, ini beda generasi kan, beda istilah kan, beda istilah. Kalau sekarang saya nggak tahu lah. Iya, istilahnya beda. Ya, untuk masuk perguruan tinggi lewat jalur seleksi sekolah kan? Betul, lewat khusus lah gitu. PMDK kan. Alhamdulillah dua kampus dua-duanya diterima. Wih, mantap. Dari tulisan itu? Iya, dari tulisan itu.
Tapi lagi-lagi nih, ini skenario Allah ya, yang memang ini pelajarannya baru didapati sekarang. Nah, pas mau daftar, harus daftar juga kan, ada sekian uang. Saya kasih surat ke ayah saya. Ayah saya cuma nunduk gitu ya. Tapi sudah feeling, waduh kayaknya emang nggak punya gitu ya. Nunduk, ya. Dia mungkin usaha dulu gitu, sampai 3 hari. Dia bilang gini, terima kasih gitu ya, udah sampai titik ini, tapi ayah nggak punya uang lah kira-kira itu, bapak nggak punya uang untuk segini gitu. Itu dari kelas 1 saya kan pengen masuk kampus itu tuh, belajar sungguh-sungguh lah gitu di sekolah gitu. Hanya apa ya, mimpi itu di depan nyata gitu, hanya karena uang gitu. Akhirnya agak mutung saya kan, 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan mutung dan cuma di kamar aja. Gitu. Agak mutung sama orang tua, ini dosa saya maksudnya. Ya wajar lah kan ya. Masih anak-anak, masih anak-anak gitu ya. Ya orang tua juga kan nggak rela lah ngelihat anaknya begitu. Akhirnya terus ya, sampai dia kan aktif di organisasi lah, salah satu ormas Islam gitu. Lagi bikin perguruan tinggi lah, sekolah tinggi awal-awal lah gitu. Karena dia punya jaringan itu, inilah masih murah, bapak masih bisa. Karena masih marah pas saat itu, saya sudah ikutin aja dengan niat, ya udahlah saya bahagian orang tua dengan ikutin aja. Tapi saya tuh jalan waktu itu kampusnya di Bandung, Kang. Jalan tuh dengan ya nggak ada feel, nggak ada apa ya, biasanya udahlah. Kayak hampa gitu. Hampa aja, jalanin rutinitas, masih putus asa. Sampai ke semester berapa ya? Oh, semester akhir gitu loh. Kan ada nilai, Kang, gitu. Saya nggak belajar, nggak apa juga, nilainya masih bagus lah kira-kira gitu. Gitu. Sampai tersadarkan, kumaha lamun serius orang teh gitu. Dan saya waktu di Bandung nggak di kampus saya, Kang, seringnya di kampus yang ternama lah gitu, di perpustakaan terus di tempat cita-cita itu. Ya, tapi cita-cita saya bukan di Bandung. Oh, bukan di situ. Ada di Jakarta lah gitu ya. Di kampus. Lebih banyak di situ. Sampai kadarullah entah seperti apa, justru di kampus yang nggak terkenal ini gitu ya, ada kesempatan beasiswa. Ternyata mungkin Allah itu di sini catatan yang kedua. Lu tuh dikasih bukan cuma mimpi, lu tuh sekalian masuk di kampus yang sekalian lah di luar negeri gitu. Itu saya nangis lagi sama ayah saya. Saya minta maaf, dan saya minta maaf sama Allah gitu ya. Sudah berprasangka gitu loh. Ya, jadi sampai ada di episode hidup saya di Bandung itu, di tengah keterbatasan ternyata kita bisa berbuat banyak gitu. Jadi kadang-kadang kita kalau merasa sudah ya udah mengges miskin, udah apa namanya? Udah ya begini, udahlah. Cuma udahlah pasrah. Padahal nggak gitu. Allah tuh punya rencana lain. Lagi nguji gitu loh. Ayo terus. Tapi akhirnya saya buka lagi, Kang. Oh iya ya. Buka-buka catatan ini lagi. Oh iya, saya tuh dulu pengen ke luar negeri. Pengen pengen naik pesawat, Kang. Sederhana. Jadi, ya sederhana. Iya, kalau pulang sekolah tuh, iya kapan saya lihat pesawat itu naik kapal. Tapi saya pengen naik pesawat. Mimpi yang keduanya saya pengen nyium Hajar Aswad. Itu masih ya lulusan SMA lah gitu. Tapi itu dalam kurun waktu mungkin 5 tahun lah ya. 5 tahun atau di bawah 10 tahun. Naik pesawat, sekolah di luar negeri ya. Bahkan nyium Hajar Aswad itu terwujud, Kang. Alhamdulillah. Gitu loh. Bikram tuh gitu loh. Sampai ya akhirnya perjalanan hidup panjang. Bahkan saya tuh ini nih, ada sahabat saya juga. Ini sampai nulis namanya KMD kompetisi masa depan. Antara saya sama teman saya, dan itu akan ketemu tanggal 19 Mei 2020. Oh, sampai tanggal udah lewat tuh ya. Dan terwujud itu juga. Terwujud. Dan di sini tulisannya sederhana, anak-anak namanya itu juga ya. Dituliskannya tanggal 19 bulan 5 tahun 2024. Dan ini baru kemarin kita 2020 gitu. Kita cuma sederhana di sini, ambil batu gitu. Di mana tempat kamu terjauh. Ya dikumpulin batu naon we gitu, batu yang ini misalnya ini dari negara A, ini dari tempat A, B, ketemu lah ini, dan itu tercapai semua. Akhirnya saya istilahnya
keliling Indonesia lah kira-kira di usia hari ini. Cuma Indonesia Timur lah, terutama di yang belum banyak terjamah lah. Kayaknya sambil ngumpulin batu kan? Ngumpulin batu gitu. Padahal kan sebetulnya batu ini sebenarnya bisa kenang-kenangan atau apa gitu ya. Tapi ya sederhana ini. Ini kan simbol pertanda bahwa gue pernah ke sana gitu ya, lebih ke sana ya. Aja sih. Dikasih nama batunya. Ya, kalau nggak ketukar ini batu yang mana katanya. Jadi itu saya ingin ceritakan bahwa pengalaman dalam konteks membangun mimpi gitu ya, cita-cita gitu. Makanya kenapa sih saya menganalogi kenapa ya Gusti Allah itu mengisyaratkan kepada kita itu pertama nggak boleh putus asa gitu ya. Yang kedua perhatikan nasibmu di masa depan lah gitu. Meskipun di situ konteksnya kan ke akhirat kan gitu. Tapi ya kita ada konteks fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah kan. Di dunia hasanah, akhirat juga hasanah gitu. Nah, konteks value inilah gitu ya yang saya akhirnya jadi kebiasaan sih Kang nulis mimpi itu gitu. Nah, ini nggak tahu nih ini bakal jadi kenyataan apa enggak nih Kang Bapak ya. Saya pernah menuliskan di situ, ini nggak tahu lah ya. Saya pengen jadi presiden RI. Amin. Mustahil itu kan, tapi ya nggak tahu. Kita nggak tahu. Iya. Sampai ditulisin cuma saya sampai sekarang rada-rada kumal gitu sama politik, tapi kok ada tulisan itu gitu lah. Tapi hampir dari 100 yang itu tuh sampai usia saya hari ini tuh tercapai. Dan itu kebiasaan itu yang akhirnya saya aplikasikan di tempat kerja dimanapun saya berada. Termasuk dalam hari ini saya diamanahi jadi Direktur Institut Kemandirian Dompet Duafa. Saya nyusun dan ngajak teman-teman juga dari pengalaman yang saya sampaikan. Ayo teman-teman, ini Renstra loh. Ya, jangan mikirin tentang diri aja, tapi tentang legitimasi. Saya sampaikan lah gitu tentang value-nya segala macamnya gitu. Ayo tulisin. Maksudnya pada saat itu tim saya juga, Pak bener gak sih Pak? Ya misalnya gitu ya terkait dengan SDGs gitu ya. Pak bener gak sih Pak? Ini kan kondisi kita lagi begini gitu ya. Lagi carut-marut lah kira-kira gitu bahasanya gitu. Atau lagi kondisi yang kurang baik-baik saja lah kira-kira. Ya udahlah Bismillah. Kalau niatnya kita baik, ini baik, Allah pasti aja. Dan itu Allah dengan segala macamnya ya Allah mudahkan gitu. Ya. Bahkan ya akhirnya itu di Renstra 2020 sampai 2024 itu hampir ya 95% tercapai Kang. Mantap. 95% nilainya. Ada yang belum gitu ya, tapi akan tercapai nanti di 2025. Salah satunya yang belum itu tentang manajemen mutu aja. Tapi udah prosesnya sudah ada. Tapi tentang SDGs, tentang KAP ya, dalam aspek kelembagaan gitu, itu sudah. Bahkan jadi dalam bisnis ataupun dalam hal pribadi, keduanya dibuatkan mimpi aja. Dan jangan Renstra itu jangan sekedar ya udahlah ngikutin yang udah ada, jangan gitu. Kalau pengen powerful lah gitu. Nah inilah akhirnya udah selesai. Kemarin kita baru nyusun Renstra lagi. Kita ada mimpi ya menaikkan skala Institut Kemandirian Dompet Duafa ini ke Asia Pasifik. Oke. Tapi ini catatan pribadi semua berarti ya? Nah ini udah dimasukin Renstra. Gitu. Jadi satu-satu dimasukin ke program perusahaan. Mulai gitu ya. Dan itu ya become true lah. Dan saya hampir sampai sekarang ini juga meyakini dan selalu menyampaikan ke tim saya, ya rekan-rekan saya, lu jangan sembarangan dengan prasangka lu sendiri lah, karena itu akan bikin truk. Kalau lu misalnya menjustifikasi diri lu lemah, nggak mampu, pecundang, ya udah jadi pecundang gitu. Betul. Tapi kalau lu betul-betul pengen powerful, pengen punya kemanfaatan yang lebih luas, ya udah jangan sembarangan dengan apa yang diasosiasikan diri kita tentang kita masa depan seperti apa, termasuk juga ya kelembagaan kita mau seperti apa. Betul, gitu. Itu kan happy dengan apa yang Anda pikirkan. Kalau bahasanya Mahatma Gandhi kan dari apa yang Anda pikirkan jadi yang Anda ucapkan. Betul. Yang diucapkan jadi Anda lakukan sampai jadi takdir ya. Artinya hati-hati dengan yang kita pikirkan. Artinya kalau hati-hati daripada menulis yang negatif, lebih baik menulis sesuatu atau memikirkan hal-hal positif seperti tadi ya. Kan kadang ada orang istilahnya journaling ya. Journaling tuh menulis. Kalau itu kan ada yang menulis mimpi, ada juga yang menulis rasa syukur, rasa syukur harian. Itu juga saya bikin juga Kang, sama saya juga bikin. Kalau saya biasanya grateful, daily grateful kayak gitu. Bahkan daily habit yang kita lakukan. Nah itu sama konsepnya journaling. Jadi artinya jangan hanya dipikirkan tapi dicatat gitu. Karena
ada neuron-neuron kita yang Iya. yang tersambung ya, gitu. Keren ya, dari tulisan seperti Dari itu tulisan ya. sederhana lah gitu ya, tapi ya nggak sederhana menurut saya. Itu buat saya ya, mungkin mudah-mudahan jadi pembelajaran juga. Makanya ketika kemarin Pak ada ini gitu ya, saya tuh sebetulnya aslinya mah pemalu, Kang. Oh, untuk tampil di sini. Iya, bukan tampil di sana, tampil dimanapun. Dulu tuh misalnya sering sama almarhum ibu itu, sesuatu yang saya takutkan itu adalah disuruh ke warung. Ke Suruh ke warung? Ya, belanja. Malu gitu aja. Jalan dari warung, dari rumah ke warung itu tuh malunya luar biasa. Sorry, Sering lah. introvert atau extrovert bahasa? Ya, mungkin introvert kali ya. Lebih introvert. Lebih itu. Sampai sekarang masih. Tapi karena memang sudah Terbiasa. itu sudah terkendalikan lah. Kayak dengan pola-pola baru ya. Jadi template dasarnya Template dasarnya saya tuh pemalu banget gitu. Ngomong Tapi aja. karena bakat Nah, butuh. Jadi Saking butuhnya. Ya artinya kan sekarang di Iya, posisi menjadi direktur kan itu ada Mau nggak kebutuhan mau. untuk Betul. tampil di depan umum. Betul. Untuk selalu mengencourage tim kan kayak gitu. Betul. Oke. Nah, sekarang kembali yang soal institut yang ini ya. Ini kan Sobat Kang Ridwan kan mungkin nanti ada yang membutuhkan ya. Institut ini kan lebih ke bagaimana memberikan tadi ya pelatihan terkait skill set dan mindset ya, bisa dibilang seperti itu. Nanti kalau orang yang mau akses tuh gimana itu? Ya. Jadi ya inilah mungkin saya yakin bukan cuma Institut Kemandirian ya, ada juga lembaga-lembaga lain. Ya banyak betul. Gitu. Tetapi pertanyaannya ya, sehebat apapun lembaga, sehebat apa program gitu, sehebat apapun kita punya misalnya mungkin punya sumber daya yang hebat, tapi yang hebat itu menurut saya adalah ketika program itu atau kelembagaan itu bisa menyasar langsung kepada orang yang butuh, Kang. Oh, tepat. Ya, yang betul-betul butuh ya, model-model mungkin saya nggak inilah benchmarkingnya kepada diri saya sendiri lah gitu ya. Kalau nggak ada yang istilahnya ngangkat tangan saya tuh, mungkin saya juga akan seperti itu gitu. Kalau tidak diingatkan yang dapat beasiswa itu ya, Betul. tidak disadarkan ya. Tidak disadarkan ya, ada bahwa di luar sana tuh, wah ternyata seini gitu. Sehingga ini yang ingin saya sampaikan ke seluruh sahabat Kang Ridwan Official ya, siapapun itu gitu ya. Kalau di tengah-tengahnya ada tetangga, saudara bahkan kiri kanannya gitu ya, yang sedang berada di dalam keputusasaan ya, terutama yang masih muda gitu ya, suruh datang aja lah ke Institut Kemandirian gitu. Bisa dicek di IG-nya, di websitenya, atau di googling dulu aja gitu. Bisa langsung ke nomor WhatsApp-nya gitu. Tapi kan faktanya banyak orang miskin juga nggak punya handphone lah kira-kira gitu. Artinya Anda ini yang hari ini punya handphone gitu ya, tetangga atau siapa, bantulah. Siapa tahu orang yang dibantu ini akan menjadi sesuatu di masa yang akan datang gitu. Kita bisa jadi tahu. Seseorang ya. Bisa jadi seseorang yang kita nggak paham, dan mudah-mudahan atas kerja yang sederhana tadi gitu, bantuan yang sederhana ini cuma nih dipinjemin lah misalnya, oke datang aja ke sana, atau bahkan diminta dikasih ongkos lah gitu ya. Gitu sampai dia belajar dan dia jadi orang sukses, Anda kan dapat diariahnya juga. Yang pasti di Institut Kemandirian kalau sudah di sana udah terseleksi, sudah ini semuanya free. Makan gratis. Belajar tinggal belajar, Ini tidur tinggal tidur. Usia berapa? Ini di range 17, sekarang memang kita naikin 40. Jadi ada orang di usia 17 sampai dengan 40 tahun, kalau pengen belajar, bisa datang ke institut ya. Kemandirian. Institut Kemandirian, bisa dikasih makan, ada asrama buat Ya. tinggal sementara, Tinggal, sama belajar. dengan instruktur yang sudah berpengalaman lah. Oke, udah belajar, mungkin nanti karena skillnya dapat, maka bisa kerja, ataupun bahkan bisa usaha sendiri. Betul. Itu kita dampingi sampai betul-betul kita uji mereka sampai jadi. Ini target kita menjadi muzaki. Target dompet duafa itu ada program namanya Mustahik Move to Muzaki. Bagaimana menjadikan mustahik menjadi muzaki. Muzaki itu ukurannya apa ya? Bisa zakat lah ya. Mampu ada. Makanya saya sampaikan ke mereka, kamu meskipun misalnya hari ini nganggur terus dapat pekerjaan setelah pelatihan, walaupun misalnya gajinya masih di bawah UMR atau berapapun, tapi kamu tadi ya nggak punya penghasilan, jadi penghasilan tetap zakat lah.
Ya, karena untuk membantu yang orang-orang yang sama sebetulnya sebelumnya. sedang memberikan pendidikan, berapapun rezeki yang kita punya berbagi aja, udah gitu sih. Ya. Lebih ke situ. Itu yang akhirnya saya sampaikan, mudah-mudahan ya supaya handphonenya itu bermanfaat gitu ya. Masih banyak di kiri kanan kita yang mungkin butuh bantuan, butuh program ini gitu ya. Kasihlah akses. Programnya apa aja? Ya. Gambaran singkat aja. Baik, kita itu pelatihan setiap tahun berbeda-beda, Kang. Tapi di 2 tahun terakhir ini ada 15 jurusan. Oke. Gitu ya. Ada pelatihan. Ini semua gratis ya, Sobat Semuanya Kang Ridwan gratis ya. Oke. Ada pelatihan servis sepeda motor, Servis sepeda motor, servis AC, AC. ada juga menjahit, ada juga pengolahan pangan. Jadi ini gitu ya. Ada juga yang berbasis digital nih. Ada desain grafis, web develop, ada konten kreator gitu. Ada juga programming, ada juga karena memang ini kita analisa gitu ya. Kebetulan. Ada juga cukuran, salon lah, ada pelatihan barista gitu. Mengemudi kita sekarang mau yang SIM yang forklift gitu, yang kontainer. Industri lah. Industri lah, ada juga kita seperti itu. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya itu nanti di website kita cukup banyak. Websitenya apa? Institutkemandirian.org. Institut Kemandirian. Jadi teman-teman nih kalau nggak punya biaya, Ya. di sana gratis. Semuanya gratis. Tinggal juga bisa di sana. Cuman meluangkan waktu mungkin selama 3 bulan. Sama niat aja. Sama gitu. niat. 3 bulan ya? Masing-masing ada beda-beda. Ada yang 3 bulan, ada yang sebulan, tergantung dari jenis pelatihannya. Tapi tergantung programnya betul, apa? ada programnya. Tapi kita ada proses magang 1 bulan. Ada juga tadi kalau memang dia berhasil lagi nih, ini the best nih. Dia mau masuk program lanjutannya, bisa juga program inkubasi. Oke. Inkubasi ini dia akan ditempatkan di industri kita yang dia akan dari level bawah dulu. Nah, level bawah misalnya ada sebagai helper, terus mekanik, misalnya mekanik junior, senior, jadi kepala bengkel sampai jadi admin. Karena kalau mau jadi bisnismen ini tuh harus paham semua area ya. Gitu. Nah kalau ini sudah teruji misalnya macam-macam, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun gitu ya, sampai leveling ini. Nah ini nanti ada program lagi. Ini program edukasinya ya? Ini ini program edukasi tapi bisnis gitu ya. Tapi yang basisnya bisnis. Yang basisnya bisnis sampai yang nanti bisnisnya ini akan jadi milik dia ke depan. Oke. Jadi intinya pendidikannya itu bisa 1 bulan sampai 3 bulan atau tergantung programnya apa. Nanti kalau udah lulus, kalau terbaik dan dia mau, mungkin dia bisa masuk program inkubasi bisnis. Jadi kalau yang mau bisnis pun bisa diarahkan di situ, ada programnya. Dan yang udah lulus dari program ini pun bisa kerja ataupun mau usaha tanpa inkubasi pun bisa. Wah, sangat kebermanfaatannya luar biasa nih ya programnya. Makanya ini yang saya sampaikan, ini program bukan kaleng-kaleng gitu, ada value besar, yang niat besar yang ingin diintervensi. 1 angkatan ya, 1 tahun lah boleh. Ya, lulusannya ada berapa? Itu kita bisa 800 sampai dengan 1000 lah. 800 sampai 1000 dan semua free. Free. Gitu. Nah, makanya ini kok bisa free? Sebetulnya nggak free juga sih, Kang. Iya. Ada yang bayarin. Iya, yang tadi. Inilah yang akhirnya kekuatan tentang gerakan kebaikan itu ya. Jadi saya sampaikan bahwa memang ya inilah keseimbangan antara si orang baik dan yang membutuhkan. Gitu. Yang tadi kalau yang orang baik lagi udah ini itu ya udah punya kemampuan. Betul. Tapi intinya untuk yang membutuhkan itu free ya, supaya nggak salah memahami ya. Nah, kalau yang butuh yang berkepunya gitu ya, termasuk yang pengusaha-pengusaha misalnya gitu ya, yang butuh tenaga kerja, boleh aja silakan kurasi. Gitu. Dan kalau misalnya saya pengen juga nih berdonasi tuh untuk makannya, untuk biaya ini, boleh juga. Gitu. Itu kan ekosistem juga ya. Betul. Jadi artinya ini adalah lembaga pendidikan dan memang kalau bicara saya misalnya pengusaha ya, memang membutuhkan orang yang punya keterampilan. Ya. Nah itu kan bisa rekrut dari situ. Itu kalau yang mau kerja. Karena saya pengusaha, saya butuh orang yang punya keterampilan. Nah dan lebih bagusnya itu kan skillnya itu lebih diarahkan. Misalnya servis AC benar-benar ngomongin AC, nggak ngomongin general. Tapi mindsetnya juga diajarkan bagaimana dia memandang hidup seperti apa mungkin tadi kita bicara ya.
Jadi ini keren ya obrolan, cuman saya mau nawarin minum makan dulu nih. Sampai lupa haus pada. Sampai lupa, iya. Waktunya udah mepet nih ya. Mau nyobain yang mana nih sambil minum boleh? Saya minum dipilih. Dulu. Terus ini ada kesukaan saya nih. Wah, boleh tuh. Ini pizza ya? Iya. Oh, ada roti pizza. Boleh Kang, sambil nyobain. Ini roti pizza dari Amor Cakes ya? Amor Cakes ya. Oh. Tadi udah makan ya. Lanjut kan ngemil. Berapa ini? Iya. Kalau bukan nasi bukan makan ya? Iya, bukan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Keren ya programnya. Memang kalau pemerintah juga punya ya programnya. Biasanya di BLK ya. Betul. Tapi ini kan swasta dan kaitannya sama dompet duafa ya, bisa dibilang seperti itu. Karena kita sih sebetulnya kalau ke pemerintah juga sudah sowan lah, setiap tahun kita ngasih laporan, kita sesuaiin. Cuma memang kita belum membuat semacam legalitas lah gitu ya. Karena memang semangatnya Dede di awal-awal itu harus mengisi ruang-ruang yang hari ini kosong gitu. Ya pemerintah kan dengan banyak banget lah yang diurusin gitu ya. Fokusnya gitu ya. Kita masih masuk di ruang-ruang kosong. Tapi tetap kita namanya ada program insya Allah mau menyasar mengirimkan lah tenaga kerja ahli kita itu ke luar negeri. Dan otomatis juga butuh teman-teman juga lah butuh networkingnya juga ya kan. Kan ini mengentaskan kemiskinan juga ya. Betul. Membantu program pemerintah. Jadi socialpreneur lah bisa dibilang ya seperti ini ya. Itu mungkin. Ini yang makanya nggak bisa sendirian Kang. Kita tuh butuh banyak yang bisa ngebantu lah gitu. Dan saya sampaikan ini bukan masalah kepentingan IKA saja, ini kepentingan bersama. Ya, masalah kemiskinan, masalah pengangguran ya, masalah usia produktif gitu kan. Nah, ini kalau kita tidak kelola dengan baik-baik gitu ya, bonus demografi jangan-jangan nggak dapat ya. Jadi masalah baru. Bukan jadi bonus. Betul, ya. Ini yang kan bonus tuh kesannya positif ya. Ya. Kalau nggak dimanfaatkan dengan baik, jadinya negatif ujungnya. Khawatirnya malah bukan jadi bonus gitu. Lokasinya di mana sih ini? Di Tangerang? Di Tangerang, di Islamic Village. Oh, nanti di sana kalau misalnya ada orang ke sana. Bisa ke sana, nanti bisa langsung juga ke di situ kan ada WhatsApp-nya lah gitu ya, bisa diakses. Atau ya kita juga ada program yang namanya satelit. Gitu. Jadi menyasar ke provinsi-provinsi atau titik-titik wilayah supaya lebih dekat lah dengan mustahik gitu. Jadi bukan cuma di sana, cuma bedanya kalau di satelit ini ada yang berasrama, ada juga yang memang enggak gitu. Karena ada kebutuhan juga mereka itu, Pak nggak bisa berasrama, saya siangnya harus kerja jam sekian-sekian. Gitu. Tapi berhasil salah satunya di Sukabumi ada, di Padang ada, di Malang juga ada gitu. Jadi ada beberapa titik satelit kita di seluruh yang untuk edukasi itu ya. Gitu. Kang, ini sebagai seorang direktur lah, kan banyak yang pengen jadi direktur ya, kasarnya gitu ya. Terus orang kan nggak tahu direktur tuh ngapain aja. Nah, tapi kan in general adalah yang dilakukan secara umum. Kan kalau ngebahas direktur, job desk dan lain kepanjangan nih kalau saya nanya kayak gitu. Tapi saya ingin lebih bertanya gini Kang. Kan untuk mencapai posisi direktur ini kan itu suatu proses ya. Satu proses yang tidak mudah. Mengembangkan skill set, mengembangkan mindset. Tadi saya udah tahu bahwa salah satu cara Kang Usman mencapai mimpi ada dengan menulis gitu. Nah, saya ingin bertanyanya lebih gini. Kang Usman nih punya mimpi kan tadi. Apa sih yang Kang Usman lakukan berbeda? Pertanyaannya, apa yang Kang Usman lakukan berbeda dibanding orang lain yang menurut Kang Usman nih yang paling efektif yang gua lakukan sehingga nih gua bisa mencapai. Tadi sih udah ditulis ya, cuman mungkin ada nggak yang lain gitu yang belum terceritakan? Jadi ya bener, ini training tentang yang kayak gitu kan banyak ya. Menuliskan apa gitu. Kalau dari saya sih memang gini Kang, ada yang saya rasa ini powerful gitu. Setelah menuliskan, pertama yakin gitu bahwa ini tuh akan terjadi gitu. Oh, jadi cuma nulis, bukan nulis doang. Bukan nulis doang, tapi gini. Bagaimana sampai konkretnya, sampai yakin? Itu saya biasanya masukin dalam doa-doa di dalam setiap sholat. Wah, itu sih kan. Itu yang nggak diceritain tadi nih. Jadi apa ya? Yang
mungkin kalau sekarang pastinya udah berbeda ya. Artinya sekarang udah, oh Allah tuh pasti ngasih yang terbaik lah. Kalau selama itu niat kita baik, caranya baik gitu ya. Apalagi mintanya juga dengan cara yang baik gitu, dari sumber yang baik lah gitu. Itu saya pertama pertama nulis terus yakin. Nah, masuk di dalam sholat gitu. Yang terakhir ini adalah ketika dapat ilmu diimplementasiin gitu. Ya, jadi dapat ilmu baru nih misalnya, sebisa mungkin untuk dijalanin gitu. Kalau misalnya kita hari ini, saya waktu itu cobalah ada keutamaan untuk mendawamkan wudhu. Ya udah, sejak pertama kali dengar itu, dawamin wudhu. Dawam tuh gimana? Dawam itu menyempurnakan wudhu gitu ya. Terus setiap batal dalam aktivitas, bukan cuma sholat aja gitu. Jadi selama 24 jam itu tuh kita punya wudhu lah, kira-kira gitu kan. Jadi misalnya saya ini nih udah kayak gini nih ya, dari pagi saya misalnya wudhu dulu gitu ya. Ya udah, selama saya sadar nggak batal secara syariat, ya udah terus sampai misalnya mau sholat wudhu lagi misalnya, selama kalau belum batal ya terus aja gitu sampai kita tidur lagi pun wudhu. Itu jadi struktur wudhunya itu dijaga gitu. Itu sih mungkin yang saya alami ya gitu. Jadi sekecil apapun ilmunya dapat aplikasiin ya. Jadi setiap hari ya pasti kan dapat ilmu. Kita kan istilahnya belajar fokus, misalnya agama di pesantren kan hari ini kan nggak mungkin lah kira-kira dengan kebutuhan kita, kondisi kita hari ini, tapi mendapatkan ilmu-ilmu, dalil-dalil tentang itu yang sahih gitu, yang benar, itu kan banyak lah medianya. Nah, ketika sudah dapat, apalagi misalnya udah Ustadz Anu nih ya udah kita percaya gitu, keluar nih, coba upayain untuk diamalin. Itu aja sih. Jadi intinya ketika punya mimpi kita perlu yakini, dan juga ketika ada ilmu atau pengetahuan baru itu diimplementasikan. Jadi jangan cuma jadi pengetahuan doang. Ujungnya belajar gak beres-beres kan gitu ya. Karena yang paling penting tuh justru langkahnya kan, daripada cuma pengetahuannya aja. Oke, ini seru banget nih. Tapi kayaknya ini langsung menuju ke pertanyaan terakhir nih Kang. Ya, siap dong. Oke Kang, pertanyaan terakhir, ada tips gak nih buat sobat Kang Ridwan Kang? Baik, ya. Saya cuma ini aja satu hal yang ini berdasarkan pengalaman saya gitu ya, bagi sobat Kang Ridwan dimanapun berada gitu ya. Mulai saat ini jangan menganggap sederhana tentang hidup kita di dunia ini seperti air mengalir lah gitu, jangan. Artinya kita harus pahami, kita dalami bahwa ternyata hidup ini punya makna dan punya maksud tujuan lah. Dari mana? Yaitu Allah menciptakan kita bukan serta-merta gitu aja, tetapi ada tujuan. Nah, mulailah kenali tentang diri sendiri, tentang hidup kita, tentang siapa kita, dan tentang diri kita mau kemana. Dan yang kedua, ketika apapun hari ini misalnya kondisi kita yang Allah berikan kepada kita, mau dalam kelapangan atau kesusahan dalam kacamata kita, yakinilah itulah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Jangan pernah berprasangka buruk lah sama Allah gitu ya. Dan kalau sudah pada level itu, rasa-rasanya kita akan menjalani hidup ini dengan apa ya, dengan riang, dengan ya penuh syukur, bahagia. Syukur ya, bahagia, dan nggak ada tekanan apapun gitu. Karena kita sudah mengetahui tujuan akhir kita itu seperti apa dan mau kayak gimana gitu. Yang terpenting ya kita kan ingin justru kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan setelah kematian. Gitu. Itu sih mungkin. Jadi nggak banyak, itu aja mungkin Kang ya, agar setiap fase episode yang kita lalui itu punya makna. Itu aja. Mantap, keren. Teman-teman, masih banyak sudah bisa sharing ya, menarik sekali soal buku mimpi tadi ya. Tapi perlu dijalani dan perlu diyakini ya, gitu ya. Thank you, sukses selalu ya Kang Usman ya. Ya, tenun ya, tenun.